Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Kewirausahaan bidang kesehatan. Jadi topik kali ini kita akan membahas mengenai segmenting, positioning, dan targeting dalam manajemen pemasaran. Baik, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, apa itu segmenting atau segmentasi? Itu merupakan sebuah proses ya, membagi pasar atau membagi calon konsumen atau calon pembeli kita menjadi bagian-bagian kecil ya, berdasarkan suatu karakteristik. Berdasarkan karakteristik yang sama dari konsumen kita tersebut. Nah, dibaginya berdasarkan apa? Nah, di sini dibagi setidaknya berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan demografisnya. Ya, kita membagi konsumen itu berdasarkan umur atau jenis kelaminnya, ya, atau mungkin pendapatannya, ya, berdasarkan pendidikan, ras dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan faktor psikografisnya. Ya, misalnya kita membagi konsumen kita berdasarkan kepribadiannya, ya, berdasarkan gaya hidup atau yang lain sebagainya. Lalu kita juga bisa membagi atau membuat segmentasi pasar itu berdasarkan tingkah laku konsumen kita, ya, atau berdasarkan perasaannya, lalu bagaimana cara mereka menggunakan produk. Ya, lalu kita akan bagi menjadi loyalitas mereka atau kita nilai berdasarkan loyalitas mereka terhadap suatu merek atau suatu brand. Ya, apa sih gunanya? Ya, gunanya segmentasi ini agar proses atau cara pemasaran kita itu lebih tepat dan efisien. Artinya ketika kita memasarkan produk kita kepada suatu kelompok masyarakat, misalnya anak muda, maka kita menggunakan media komunikasi yang kira-kira dimengerti atau lagi tren saat ini. Berbeda dengan kita melakukan promosi atau pemasaran kepada orang tua misalnya. Kalau orang tua, kita bisa menggunakan istilah-istilah yang awam, yang sederhana, atau mungkin istilah-istilah yang relate atau yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Ya, itulah gunanya segmentasi sehingga kegiatan marketing kita akan tepat, ya, tepat sasaran, mudah dipahami, mudah diterima oleh calon konsumen dan efisien, tidak membuang-buang waktu, tenaga atau biaya yang berlebihan tapi hasilnya nggak maksimal. Gitu, ya, kita akan setelah membuat segmentasi itu diharapkan pemasaran kita akan jauh lebih baik. Begitu, itu namanya segmentasi, ya. Lalu ada namanya targeting, ya. Kita akan menetapkan target pasar yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, ya. Penetapan target pasar. Targeting ini merupakan tindakan untuk menilai ketertarikan dan minat dari segmen pasar tersebut. Ya, segmen pasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Sehingga kita bisa menentukan segmen pasar mana yang akan kita pilih untuk kita masukin. Misalnya teman-teman ada yang jualan produk keripik pisang misalnya, setelah teman-teman menentukan segmenting atau segmentasi pasar, lalu teman-teman memilih, wah, kita targetkan produk kita ini kepada anak muda misalnya, atau kita targetkan produk kita ini kepada orang tua dulu. Setelah orang tuanya kita dapat, baru nanti bertambah ke orang anak-anak atau anak usia sekolah, kepada remaja dan lain sebagainya. Jadi setelah kita menentukan segmenting, kita buat segmennya, baru kita pilih target yang kira-kira paling tertarik atau paling berminat sama produk kita. Itu ya. Lalu ada 4 strategi dalam targeting, ya. Yang pertama undifferentiated targeting. Ya, ini strategi ketika produk kita ini atau target pasar kita ini memiliki kebutuhan yang serupa. Ya, misalnya terkait dengan kebutuhan pokok, ya, misalnya beras atau minyak goreng atau mungkin bensin atau apa bahan bakar, itu kan biasanya kebutuhannya ya serupa, ya. Kalau dia beli bahan bakar ya otomatis
dia untuk mengisi kendaraan bermotornya. Atau beli beras ya otomatis untuk dimasak. Ya, kebutuhannya serupa. Ya. Lalu yang berikutnya ada differentiated targeting strategi. Nah, ini strategi perusahaan untuk membuat produk, ya, berbagai produk yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya motor. Nah, ini misalnya industri motor apa? Misalnya Honda. Ya. Honda itu kan memproduksi satu jenis, memproduksi kendaraan, memproduksi motor lah, ya kita bisa spesifikkan memproduksi motor, tapi dia memproduksi dengan berbagai produk untuk target pasar yang berbeda-beda. Ya, dia memproduksi Scoopy yang cc-nya rendah, misalnya untuk target pasarnya anak perempuan atau generasi muda yang simple ya karena dia hemat BBM juga. Lalu dia memproduksi PCX misalnya PCX untuk kalangan yang pengen yang suka ngebut, yang suka sama kemewahan dia memilih PCX. Lalu ada memilih Honda Tiger misalnya. Ya, Honda memproduksi Honda Tiger. Artinya dia menyasar atau mentarget pasar ya, segmen pasar laki-laki yang suka maco, misalnya suka jantan gitu, terlihat lebih jantan. Nah, itu contoh dari differentiated targeting strategi. Ya, lalu ada concentrated targeting strategi. Ya, ini perusahaan berfokus menawarkan produk tertentu di satu segmen saja yang paling besar. Ya, dia hanya fokus di satu segmen saja. Dia tidak membuat produk yang bermacam-macam, tapi fokus di satu bidang atau satu produk tertentu saja yang kira-kira segmentasinya pasarnya banyak. Misalnya Aqua. Ya, kalau produk Aqua dia hanya fokus misalnya hanya memproduksi galon saja misalnya. Ya, atau mungkin produk-produk lain mungkin yang teman-teman nanti coba saya carikan contohnya ya, bagaimana fokus produk ini hanya di satu segmentasi pasar saja, tidak menyeluruh. Ya, dia hanya menyasar anak muda saja misalnya, dia hanya menyasar orang tua saja dan lain sebagainya. Itu ya, itu mungkin saya contohkan ini mungkin ya. Tadi yang Aqua mungkin nggak terlalu tepat. Yang paling tepat itu susu diabetasol misalnya. Dia hanya berfokus menawarkan satu jenis susu, produk susu kepada segmentasi pasar penderita diabetes saja. Jadi sangat-sangat spesifik ya. Lalu yang terakhir ya, custom targeting strategi, ini pendekatan konsumen yang sifatnya individual. Nah, ini produk-produk yang terkait dengan customisasinya banyak ya, produk yang sangat-sangat spesifik. Produk-produk yang sifatnya custom targeting ini misalnya produk yang sifatnya hanya dibuat ketika ada pesanan. Misalnya membuat kue ulang tahun atau membuat misalnya motor custom, misalnya motor yang hanya khusus untuk orang tersebut, atau membuat pakaian kebaya misalnya dia si tailor atau penjahit tersebut hanya membuat hanya membuat produk berdasarkan kebutuhan konsumennya, khusus untuk konsumen tersebut saja. Gitu. Itu yang namanya custom targeting strategi. Nah, 4 strategi ini bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman sesuaikan dengan dengan apa produk kalian atau apa jasa yang kalian tawarkan. Ya, apakah nanti membuat produk yang sifatnya general, ya, yang umum, atau yang produknya sifatnya spesifik, ya, atau membuat beberapa produk yang mempunyai berbagai macam jenis, ya, sehingga diharapkan sesuai dengan beberapa target pasar, lalu atau membuat konsentrasi berfokus pada satu segmentasi pasar saja, atau mungkin yang terakhir ya sangat-sangat custom, sangat-sangat khusus lagi. Itu terkait dengan targeting ya. Lalu ada positioning. Nah, positioning ini adalah penempatan produk ya atau jasa kita agar siap atau agar dapat menghadapi persaingan. Nah, pengembangan strategi ini tujuannya untuk mempengaruhi atau untuk memberikan kesan produk kita ini berbeda dengan produk yang lainnya.
Ya, produk kita ini akan berbeda dengan produk. Misalnya kita lihat contoh di sini ya. Ini keenam produk ini sama-sama sampo. Ya, sama-sama produk sampo, tapi satu-satunya yang memanfaatkan positioning yaitu produk yang menyatakan bahwa sampo ini dapat menarik cewek atau dapat membuat seorang laki-laki itu lebih ganteng, lebih keren begitu sehingga dapat menarik perempuan. Nah, ini namanya positioning, sehingga orang laki-laki yang memilih sampo lain mungkin, oh ini samponya sampo biasa nih, tapi wah ini samponya bisa menarik cewek. Nah, ini saya beli yang ini saja, sehingga diharapkan produk kalian itu akan menempati tempat yang spesial di hati pelanggannya atau pembelinya. Ya, misalnya tadi keripik singkong, contoh sederhananya teman-teman jualan keripik singkong tapi berbeda atau memiliki positioning yang khusus sehingga masyarakat atau pembeli itu akan memilih produk kalian dibandingkan keripik singkong yang lain. Itu ya namanya positioning, menempatkan produk kita supaya bisa menjadi berbeda dari produk lainnya. Contohnya dengan adanya inovasi, adanya kebaharuan, adanya teknologi yang lebih baik, sehingga produk kita ini bisa lebih diterima, bisa berbeda dengan produk-produk sejenis. Gitu. Itu ya terkait dengan positioning. Jadi STP tadi ya, segmenting, targeting, lalu positioning. Ya, lalu kita lanjut ke slide berikutnya tentang marketing mixing atau bauran pemasaran. Nah, jadi dalam pemasaran ya itu ada 7P yang harus kita perhatikan. Ya, tentang yang pertama, P pertama ada produk. Ya, produk kita harus ini ya, harus total service, artinya menyeluruh ya. Ada apa namanya produk inti, lalu bungkusnya harus seperti apa, lalu pemasarannya, apa namanya pengirimannya seperti apa, lalu adanya apa namanya customer service misalnya, ya sehingga kita orang membeli produk kita ini akan mendapatkan layanan yang menyeluruh. Ya, itu ya tentang produk. Lalu dari sisi harga, ya price, nanti bisa dipilih ya. Nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana menentukan harga dari sebuah produk. Ya, supaya tidak terlalu mahal, tapi juga supaya tidak terlalu rugi kita. Gitu ya. Lalu place, penempatan dari produk ya terkait dengan akses ya atau lokasi tempat kita berjualan, atau ada sistem delivery-nya, COD atau sistem kirim dan lain sebagainya. Ya. Lalu promosi, ya bagaimana cara kita berpromosi, ada 12 metode yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada proses, ya bagaimana kita mendesain, bagaimana kita menjaga kualitas produk, bagaimana kita mengolah bahan baku supaya tetap fresh, tetap segar, misalnya kalau industri makanan atau industri pakaian, supaya proses pembuatan pakaian itu supaya rapi, tidak ada yang cacat dan lain sebagainya. Lalu ada people, ya orang, ya terkait dengan pembeli kita, pegawai kita, atau interaksi antar penjual sama pembeli dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah bukti fisik, ya bangunan, sarana prasarana, simbol atau logo perusahaan dan lain sebagainya. Itu adalah 7P dalam dalam pemasaran, ya bauran pemasaran. Lalu bauran produk, ya. Nah, bauran produk itu apa? Atau bahasa Inggris itu adalah product mix. Ya, artinya adalah kombinasi dari segala jenis produk yang dijual kepada masyarakat, ya, sehingga produk kita ini bervariasi, atau ibaratnya produk-produk yang kita jual itu tidak hanya satu jenis saja, tapi bisa diversifikasi produk. Ya, kita menjual produk berbagai macam produk yang kurang lebihnya itu berhubungan dengan produk intinya. Misalnya jualan tanaman, jualan bibit, ya kita jualan juga pupuknya, jualan juga media tanamnya, kita jualan juga packagingnya dan lain sebagainya. Ya, itu bauran produk.
Ya, untuk menemukan bauran produk, nah kita harus sering mempelajari perilaku konsumen. Ya, misalnya kalau konsumen beli tanaman, ya otomatis dia pasti butuh potnya. Makanya ketika kita industri atau kita wirausaha di bidang tanaman, ya kita sediakan apa sih kebutuhan konsumen, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang eh, mereka harapkan dari produk kita, sehingga kita jualannya itu lengkap begitu. Ya, dan yang terakhir kita lanjut ke slide berikutnya tentang bauran promosi, ya tentang bagaimana kita beriklan, ya kita bagaimana advertise gitu ya, lalu bagaimana kita menjual tanda kutip usaha kita, wirausaha apa produk kita, jasa kita atau diri kita ya kepada calon customer kita. Lalu bagaimana promosi, cara promosinya, ya lalu ada bagaimana public relation, bagaimana kita membina hubungan yang baik antara pedagang dengan pembeli, antara seorang wirausaha dengan penyedia bahan baku, dengan distributor dan lain sebagainya. Ya, nah salah satu ini ya, salah satu cara dalam pendekatan dalam menentukan bauran promosi itu misalnya kita menjual personal selling ya ini ya terkait dengan personal selling kita lihat contohnya pada iklan bir, parfum atau rokok ya. Mereka iklan yang bir, iklan rokok ini sangat jarang memperlihatkan produknya atau mungkin tidak pernah memperlihatkan produknya, tapi mereka menjual ketika seseorang membeli rokok, ketika seseorang membeli bir itu akan ada rasa maco, ada rasa kebanggaan ya sehingga promosinya itu bukan menjual produknya tapi menjual apa yang ada di balik produknya tersebut, menjual peningkatan status lah ketika seseorang menggunakan produk tersebut. Itu ya terkait dengan bauran promosi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tentang STP ya, segmenting, positioning dan targeting. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya harap ini bisa menjadi insight buat teman-teman dalam melakukan ya dalam berkegiatan wirausaha khususnya di bidang marketing. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kelas dan sampai ketemu lagi di topik-topik yang lain. Terima kasih semuanya.